Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran farmakognosi. Nah, untuk kesempatan ini kita akan membahas tentang lanjutan dari bab yang sebelumnya, yaitu tentang menganalisis sediaan galenik. Kali ini untuk bagian yang kedua. Yang akan dibahas di bagian kedua adalah tentang kriteria cairan yang baik, kemudian jenis-jenis cairan penyari, serta cara-cara penyarian atau cara-cara ekstraksinya. Kita yang pertama atau yang pembahasan keempatnya itu tentang kriteria cairan yang baik. Cairan yang akan digunakan untuk menyari atau membuat ekstrak atau untuk mengekstraksi harusnya diperhatikan dengan benar. Untuk menentukan cairan penyari tersebut harus memenuhi beberapa faktor. Jadi ini dalam menentukan cairan penyarinya kita harus menentukan dulu faktor-faktornya. Yang pertama adalah kelarutan zat-zat dalam menstruum, artinya kelarutan dari si zat berkhasiat yang akan kita ambil, kita ekstraksi itu larut dalam apa. Kemudian cairan penyari tersebut tidak menyebabkan zat-zat yang berkhasiat rusak atau tidak menimbulkan hal-hal yang tidak dikehendaki. Misalnya menimbulkan perubahan warna, pengendapan, ataupun hidrolisis. Yang ketiga, harga yang murah. Yang keempat, jenis preparat yang akan dibuat atau jenis sediaan yang akan dibuatnya. Cairan penyari yang baik itu mempunyai sebuah kriteria, diantaranya selektif, yaitu hanya menarik zat berkhasiat yang dikehendaki. Jadi si zat tersebut tidak menarik zat di luar yang kita tidak kehendaki. Yang kedua, murah dan mudah diperoleh. Yang ketiga, stabil secara fisika dan kimia. Yang keempat, bereaksi netral. Yang kelima, tidak mudah menguap dan tidak mudah terbakar. Yang keenam, tidak memengaruhi zat berkhasiat. Yang ketujuh, diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan. Pembahasan yang kelima adalah tentang jenis-jenis cairan penyari atau pelarutnya atau pengekstraksinya. Yang pertama ada air. Air termasuk cairan penyari yang mudah diperoleh dan murah dengan pemakaian yang luas. Pada suhu kamar, air merupakan pelarut yang baik untuk bermacam-macam zat seperti garam-garam, alkaloid, glikosida, asam tumbuhan, zat warna, dan berbagai garam mineral. Umumnya, kenaikan suhu dapat meningkatkan sebuah kelarutan zat, kecuali pada kalsium hidrat dan juga garam glauber. Cairan penyari yang kedua itu ada etanol. Etanol lebih selektif dibandingkan air. Umumnya etanol merupakan pelarut yang baik untuk alkaloid, glikosida, dan minyak atsiri, tetapi bukan merupakan pelarut yang baik untuk jenis gom, gula, dan albumin. Etanol dapat menyebabkan tidak bekerjanya enzim, termasuk enzim yang terlibat pada peragian serta menghalangi pertumbuhan jamur dan sebagian besar bakteri. Oleh sebab itu, selain berguna sebagai cairan penyari, etanol juga dapat digunakan sebagai pengawet. Kemudian campuran air etanol atau hidroalkoholik menstruum mampu menyari lebih baik dibandingkan jika hanya menggunakan air saja. Jadi kalau campurannya antara air dan etanol itu mampu menyari lebih baik dibanding kalau kita hanya menggunakan air saja. Yang ketiga, gliserolum atau gliserin. Gliserin utamanya digunakan sebagai cairan penambah pada cairan menstruum untuk penarikan simplicia yang mengandung zat samak atau tanin. Gliserin adalah pelarut yang baik untuk berbagai tanin dan hasil-hasil oksidasi yang lainnya, berbagai jenis gom dan albumin. Karena cairan ini tidak mudah menguap, cairan ini tidak sesuai untuk membuat ekstrak yang kering. Karena kalau pakai menstruum ini atau gliserin ini itu akan susah menguapnya, jadi ketika untuk dikeringkan agak lama. Kemudian pelarut organik. Pelarut organik memang jarang digunakan untuk menyari kecuali dalam proses penyarian tertentu. Contohnya adalah satu ada ether, minyak tanah atau petroleum ether yang digunakan untuk menarik lemak dari serbuk simplicia sebelum dilakukan proses penyarian. Ether sangat mudah menguap sehingga cairan ini kurang tepat untuk membuat sediaan untuk obat dalam atau sediaan yang akan disimpan dalam waktu lama. Pelarut organik yang lainnya misalnya ada N-heksan, aseton, dan juga kloroform. N-heksan atau N-heksan adalah salah satu hasil penyulingan minyak tanah kasar yang merupakan pelarut yang baik untuk lemak-lemak dan minyak-minyak. Biasanya N-heksan digunakan untuk menghilangkan lemak dari simplicia yang mengandung lemak-lemak yang tidak diperlukan. Sebelum simplicia tersebut dibuat menjadi sediaan galenik. Contohnya adalah stinisemen dan sekalekonutum. Kemudian ada aseton. Aseton tidak digunakan untuk membuat sediaan galenik obat dalam. Aseton adalah pelarut yang baik untuk bermacam-macam lemak, minyak atsiri, dan damar. Bau aseton yang kurang enak dan sukar hilang dari sediaan.
Aseton dipakai misalnya pada pembuatan capsicum oleoresin. Yang berikutnya ada kloroform. Kloroform juga tidak digunakan untuk membuat sediaan obat dalam karena efek farmakologinya. Kloroform merupakan pelut yang baik untuk basa alkaloid, damar, minyak lemak, dan juga minyak atsiri. Kemudian ada cara-cara penyarian. Yang pertama ada maserasi. Maserasi adalah cara penarikan sari dari simplisia dengan cara merendam simplisia tersebut dalam cairan penyari dalam suhu yang biasa yaitu suhu 15-25 derajat Celcius. Maserasi juga merupakan proses pendahuluan untuk pembuatan secara perkolasi. Jadi ini proses maserasi, dia direndam dalam sebuah wadah dengan pelarut yang cocok atau yang sesuai, dan biasanya memang maserasi ini dapat digunakan atau berulang-ulang selama 3 kali dengan mengganti cairan pelarutnya selama setiap 24 jam sekali. Ada digerasi. Digerasi adalah cara penarikan simplisia dengan merendam simplisia dengan cairan penyadi pada suhu 35-45 derajat Celcius. Cara ini sekarang sudah jarang dilakukan karena di samping membutuhkan alat-alat tertentu, juga pada suhu tersebut beberapa simplisia menjadi rusak. Yang ketiga ada perkolasi. Perkolasi ialah suatu cara penarikan memakai alat yang disebut perkolator. Pada perkolasi, penyarian dilakukan dengan mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Aliran cairan penyari ini dapat disebabkan oleh gaya berat atau dibantu dengan tekanan. Simplisia terendam dalam cairan penyari sehingga zat berkhasiat akan terlarut yang kemudian akan menetes secara beraturan dengan kecepatan penetesan yang telah ditetapkan. Hasil dari perkolasi itu disebut sebagai perkolat, sedangkan perkolasi adalah cara yang digunakannya dan alatnya adalah perkolator. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyarian dengan menggunakan cara perkolasi. Yang pertama, mempersiapkan simplisia dengan derajat halus yang cocok. Yang kedua, melembabkan simplisia dengan cairan penyari sebelum masuk perkolator. Yang ketiga, memasukkan simplisia ke dalam perkolator dan menentukan lamanya waktu perendaman dalam perkolator. Yang keempat, mengatur penetesan cairan keluar sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Ini contoh gambarnya. Nanti pertama tadi disiapkan derajat halusnya berapa, tingkat kehalusannya berapa, kemudian dilembabkan, artinya dilembabkan itu dia direndam dulu, dibasahi dulu oleh cairan pelarut yang sesuai tersebut. Setelah itu ditentukan berapa lama waktu perendamannya. Setelah sesuai, kemudian lalu diatur penetesan cairan keluar dari jangka waktu yang ditetapkan. Alhamdulillah untuk pembahasan yang kedua ini telah selesai. Jadi untuk bab menganalisis sediaan klinik sudah selesai semua. Jazakumullah khair, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.